Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Wulandari NIM 062 dari Prodi PBSI kelas 3B Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai 4 materi. Yang pertama, hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Kedua, tindak tutur dan implikator. Ketiga, relevansi, deiksis dan peranggapan. Dan yang keempat, mengenai teori makna. Mengenai hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Menurut Leach dan Wijana, perkembangan pragmatik disebabkan oleh tingginya tingkat kesadaran para ahli bahasa mengenai pemahaman pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan makna yang ada dalam suatu ujaran. Hubungan antara pragmatik dengan lingkungan akademiknya saling memberikan keterkaitan antara satu sama lain. Kajian pragmatik mendapatkan pengaruh dari subdisiplin ilmu lainnya seperti sosiolinguistik dan semantik. 1. Hubungan antara pragmatik dengan sosiolinguistik. Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna, sedangkan sosiolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan masyarakat. Antara pragmatik dan sosiolinguistik memiliki keterkaitan dari konteks ujaran yang digunakan. 2. Hubungan antara pragmatik dengan semantik. Pragmatik merupakan ilmu yang mengkaji tentang maksud, sedangkan semantik mengkaji tentang makna. Perbedaan antara pragmatik dengan semantik yaitu dalam pragmatik, makna terikat dengan konteks, sedangkan dalam semantik, makna terbebas dari konteks. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam pragmatik. 1. Encoding. Dalam proses komunikasi, lawan tutur akan menerima maksud dengan mengkodekan ujaran dari konteks, sehingga memperoleh makna yang lebih luas. Proses tersebut dinamakan dengan encoding. 2. Decoding. Maksud yang disampaikan oleh penutur masih berupa simbol-simbol bahasa yang akan diterima dan ditafsirkan oleh lawan tutur. Proses tersebut dinamakan dengan decoding. 3. Konvensi. Dalam proses komunikasi menghasilkan makna yang telah disepakati. Makna yang telah disepakati tersebut dinamakan dengan konvensi. 4. Konteks. Konteks merupakan unsur yang mendukung proses komunikasi yang terjadi antara penutur dan materi kedua mengenai tindak tutur dan implikator. Tindak tutur adalah salah satu kajian dalam ilmu pragmatik berupa ujaran yang mengandung tindakan dengan memperhatikan aspek situasi tutur. Bentuk-bentuk tindak tutur ada 3, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang bermaksud untuk menyatakan sesuatu. Contohnya, telah terjadi kecelakaan antara pengendara motor dengan pejalan kaki. Dalam ujaran tersebut, penutur hanya bermaksud untuk menyampaikan informasi tanpa mempengaruhi lawan tuturnya. Tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang bermaksud agar lawan tutur melakukan tindakan. Contohnya, ibu telah memotong sayuran untuk dimasak nanti sore. Dalam ujaran tersebut, sang ibu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga bermaksud agar sang anak melakukan tindakan, yaitu untuk mencuci dan menyimpan sayuran. Tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang bermaksud untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Contohnya, daerah saya tinggal termasuk tempat yang susah sinyal. Apabila ujaran tersebut dilakukan oleh seorang siswa kepada gurunya, maka memberikan efek atau pengaruh kepada gurunya untuk memberikan tambahan waktu dalam pengumpulan tugas karena terkendalanya sinyal. Jenis-jenis tindak tutur. 1. Tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalimat berita untuk memberikan informasi, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, dan kalimat perintah untuk menyatakan perintah, ajakan, atau permintaan. 2. Tindak tutur tak langsung adalah tindak tutur yang berupa kalimat berita atau kalimat tanya untuk memerintah seseorang secara tidak langsung. 3. Tindak tutur literal adalah tindak tutur yang memiliki makna yang sama dengan kata-kata yang menyusunnya. 4. Tindak tutur tak literal adalah tindak tutur yang memiliki makna berlainan dengan makna penyusunnya. Selanjutnya, implikator. Implikator adalah salah satu kajian dalam ilmu pragmatik yang menyatakan
mengatakan makna dengan menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan makna yang sebenarnya. Bentuk-bentuk implikatur ada dua, yaitu implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Implikatur konvensional adalah makna dalam suatu ujaran yang telah disepakati oleh masyarakat. Contohnya, dia memang orang yang ringan tangan. Dalam ujaran tersebut, kata ringan tangan telah disepakati oleh masyarakat Indonesia yang berarti orang yang suka membantu. Implikatur non-konvensional adalah makna yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Contohnya, dalam suatu percakapan sang ibu mengatakan bahwa jus buahnya telah disaring agar terpisah dari seratnya. Kemudian sang anak menjawab, "Baik Bu, ditambah es atau tidak?" Dari percakapan tersebut, sang ibu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menyiratkan sesuatu, yaitu agar si anak memberikan segelas es untuknya. Materi ketiga mengenai relevansi, deiksis, dan peranggapan. Teori relevansi adalah teori yang menuntut adanya keterkaitan antara pembicaraan dengan sesuatu yang sedang dibicarakan. Contohnya, dalam suatu ujaran, pemandu wisata memberikan informasi mengenai tempat wisata. Akan tetapi, pemandu wisata tersebut mengalami kekurangan informasi, sehingga memberikan informasi lain yang tidak berhubungan dengan tempat wisata. Ujaran tersebut telah melanggar maksim relevansi. Dalam suatu ujaran, perlu memperhatikan prinsip kerjasama. Menurut Grich, ada 4 macam maksim yang perlu diperhatikan. 1. Maksim kualitas. Maksim kualitas adalah aturan dalam pertuturan yang menuntut agar peserta tutur mengatakan yang sebenarnya. 2. Maksim kuantitas adalah aturan dalam pertuturan yang menuntut agar peserta tutur terlibat sesuai dengan yang diminta. 3. Maksim relevansi adalah aturan dalam pertuturan yang menuntut adanya relevansi dalam tuturan. 4. Maksim pelaksanaan. Maksim pelaksanaan adalah aturan dalam pertuturan yang menuntut agar peserta tutur mengatakan tuturan yang tutup. Deiksis. Deiksis adalah suatu kata atau frasa yang memiliki acuan berupa penunjukan. Jenis-jenis deiksis. 1. Deiksis orang adalah suatu kata atau frasa yang menunjuk pada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Contohnya, saya akan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Deiksis sosial adalah suatu kata atau frasa yang memiliki penunjukan berupa perbedaan sosial. Contohnya, saya berharap ibu itu tidak menjadi tunawisma lagi setelah mendapatkan bantuan. 3. Deiksis waktu adalah suatu ungkapan yang menunjuk pada waktu. Contohnya, kemarin saya tidak bisa menghadiri rapat. 4. Deiksis tempat adalah suatu ungkapan yang menunjuk pada suatu tempat. Contohnya, saya akan mengadakan pertemuan di seberang jalan itu. 5. Deiksis wacana adalah suatu ungkapan dalam suatu wacana pada bagian tertentu. Contohnya, Rani sudah 10 tahun menikah tetapi belum memiliki anak. Peranggapan. Peranggapan adalah sesuatu yang diketahui sebagai dugaan awal oleh penutur sebelum melakukan ujaran. Contohnya, di sebuah toko sepatu terjadi percakapan antara penutur dengan lawan tutur. Penutur menanyakan harga sepatu yang ia pilih kepada lawan tuturnya, tetapi lawan tutur tersebut tidak menjawab. Dan kemudian penutur pun mengulangi pertanyaan yang sama. Lawan tutur pun menjawab bahwa dia tidak tahu. Pada awalnya, penutur beranggapan bahwa lawan tuturnya adalah penjual atau pemilik toko di toko tersebut. Tetapi anggapan tersebut salah. Materi keempat mengenai teori makna. Makna adalah suatu pengertian yang kompleks yang terdapat pada tanda-tanda linguistik. Makna memiliki 3 pendekatan. 1. Makna dalam dunia. Makna dalam dunia berkaitan dengan panca indera manusia. Makna merupakan sesuatu yang diperoleh setelah kita memahami tanda-tanda linguistik. 2. Makna dalam pikiran berkaitan dengan pikiran yang tersembunyi. 3. Makna dalam aktivitas berkaitan dengan suatu perilaku. Teori makna memiliki 3 pendekatan. 1. Pendekatan referensial makna adalah pendekatan yang terbentuk dari adanya kemampuan kalimat untuk menyatakan keadaan di dunia. 2. Pendekatan psikologis makna. Struktur kebahasaan memberikan pengaruh kepada pikiran dan perilaku seseorang. 3. Pendekatan makna sosial
adalah pendekatan yang dikaji melalui analisis wacana dan analisis percakapan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.